Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Septia Frisye dengan NIM 2101614 dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan Daerah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi pada mata kuliah Keterampilan Berbicara dengan judul Pewara atau Pembawa Acara dengan dosen pengampu Ibu Dra. Ermawati Arif MPD. Pokok-pokok materi pada materi pewara ini terdapat 3 macam yang akan dibahas. Yang pertama, pengertian pewara, protokol, dan protokoler. Yang kedua, jenis-jenis pewara. Dan yang ketiga, susunan acara dan skenario acara praktik pewara. Materi pertama yang akan dibahas adalah pengertian pewara, protokol, dan protokoler. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari pewara. Dalam bahasa Inggris, MC adalah orang yang bertindak sebagai pembawa acara dan mengarahkan prosesnya. MC ini merupakan singkatan dari Master of Ceremony. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, MC disebut dengan pewara yang merupakan singkatan dari pembawa acara. Dalam KBBI, pembawa acara disebut pewara yang artinya pembawa acara dalam suatu upacara, pertemuan, dan sebagainya. Pembawa acara adalah orang pertama dan terakhir yang berbicara dalam suatu acara. Ia bertugas membuka, merangkai, dan menutup acara sesuai dengan urutan atau susunan acara atau rundown yang sudah ditetapkan. Karena diaturnya secara khusus dalam undang-undang, maka istilah pewara lebih merujuk pada orang yang memandu jalannya acara kenegaraan dan acara resmi. Menurut undang-undang tersebut, acara kenegaraan yaitu acara yang bersifat kenegaraan yang diatur dan dilaksanakan secara terpusat, dihadiri oleh presiden dan atau wakil presiden serta pejabat negara dan undangan lain dalam melaksanakan acara tertentu. Yang kedua adalah pengertian dari protokol. Secara etimologis, istilah protokol dalam bahasa Inggris yaitu protokol, bahasa Perancis protocole, bahasa Latin protocollum, dan bahasa Yunani protokollon. Awalnya, istilah protokol berarti halaman pertama yang dilekatkan pada sebuah manuskrip atau naskah. Sejalan dengan perkembangan zaman, pengertiannya berkembang semakin luas, yakni keseluruhan naskah yang isinya terdiri dari catatan, dokumen persetujuan, perjanjian, dan lain-lainnya dalam lingkup secara nasional maupun internasional. Perkembangan selanjutnya, protokol berarti kebiasaan-kebiasaan dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan formalitas, tata urutan, dan etiket diplomatik. Aturan-aturan protokol ini menjadi acuan institusi pemerintahan dan berlaku secara universal. Dan yang terakhir adalah pengertian protokoler. Dalam pengertian luas, protokoler adalah suatu hal yang mengatur pelaksanaan suatu kegiatan, baik itu dalam kedinasan atau kantor maupun masyarakat. Protokoler sebutan untuk semua orang yang mengatur kelangsungan suatu acara dan merupakan tulang punggung dari penyelenggaraan suatu acara dan upacara. Jadi, protokolerlah yang menetapkan tata cara penyelenggaraan suatu acara resmi. Sedangkan pewara hanyalah bagian dari keprotokoleran yang ditugasi membacakan atau membawakan acara resmi waktu itu. Nah, dari pengertian pewara, protokol, dan protokoler, hendaknya kita dapat membedakan di antara ketiga tersebut. Materi selanjutnya yang akan dibahas adalah jenis-jenis pewara. Yang pertama ada berdasarkan pengertian pewara secara umum, yang terdiri dari Master of Ceremony atau MC, yang kedua ada pewara atau pembawa acara, yang ketiga ada host, yang keempat ada presenter, yang kelima ada moderator, yang keenam ada penyiar, dan yang terakhir ada announcer. Nah, seperti yang dibilang tadi, Master of Ceremony atau MC adalah pemandu acara-acara informal seperti acara hiburan, perayaan ulang tahun, resepsi pernikahan, dan sebagainya.
MC mengarahkan dan memandu jalannya acara tahap demi tahap. Biasanya MC adalah untuk acara yang bersifat off-air. Dan yang kedua ada pewara atau pembawa acara, yaitu pemandu sebuah acara formal atau seremonial. Tugasnya sama dengan MC, namun di acara seremonial atau acara formal, instansi atau acara kenegaraan. Yang ketiga ada host. Host adalah sebutan umum bagi pembawa acara, khususnya acara televisi dan radio. Host dalam bahasa Inggris berarti tuan rumah. Biasanya pada acara televisi yang mendatangkan bintang tamu, pemandu acaranya disebut dengan host. Misalnya seperti acara talk show, penyiar radio, dan yang lainnya. Dan yang keempat ada presenter. Secara bahasa, presenter artinya penyaji atau penampil, yaitu orang yang menampilkan sebuah acara atau pertunjukan. Orang yang melakukan presentasi juga disebut dengan presenter. Di Indonesia, presenter identik dengan penyiar televisi atau TV presenter. Penyiar radio juga disebut presenter, yaitu radio presenter. Tugas presenter adalah menyajikan atau menghadirkan sebuah acara atau program siaran. Yang kelima ada moderator. Moderator adalah orang yang memimpin, mengatur, dan memandu jalannya acara diskusi, dialog, debat, seminar, workshop, atau lokakarya. Ia menjadi penengah dan mengatur lalu lintas pembicaraan dalam sebuah diskusi. Yang keenam ada penyiar. Penyiar adalah orang yang memandu acara siaran radio dan televisi. Namun di Indonesia, penyiar identik dengan penyiar radio. Penyiar disebut juga radio announcer, radio host, radio personality, atau radio DJ atau disc jockey, yaitu orang-orang yang memandu atau membawakan sebuah acara siaran radio. Misalnya siaran berita, siaran musik, siaran talk show, dan sebagainya. Yang terakhir ada announcer. Announcer secara bahasa artinya orang yang mengumumkan. Istilah announcer sering diterjemahkan sebagai dan identik dengan penyiar radio atau radio announcer. Ada satu profesi yang khusus disebut announcer, tapi bukan penyiar, yaitu orang yang bertugas mengumumkan atau to announce beragam informasi di sebuah audioland, supermarket, pameran, bazar, atau pemandu di arena balapan. Yang kedua adalah jenis pewara berdasarkan profesi, yaitu diantaranya sebagai berikut. Jika acara yang dibawakan oleh seorang pewara bersifat resmi atau seremonial, maka pewaranya disebut MC. Jika pewara menyuguhkan acara hiburan, pewaranya disebut MM, dan jika acara yang membawakan produk dagang, pewaranya diistilahkan dengan CM. Dan yang terakhir, jika pewara memimpin acara kuis, maka pewaranya disebut dengan QM. Dan yang terakhir adalah jenis-jenis pewara berdasarkan pembagian pewara didasarkan atas jenis acara yang dibawakan, yakni sebagai berikut, yaitu ada pembawa acara resmi, yaitu acara yang memiliki aturan baku dan setiap aturannya harus dipatuhi oleh para hadirin atau orang-orang yang datang. Acara resmi ini ada dua, yaitu acara resmi di dalam ruangan, contohnya seperti di lapangan, dan lainnya. Yang kedua ada acara resmi di lapangan. Acara resmi di lapangan ini harus terkesan seperti acara atau upacara militer. Maka pembawa acara resmi di lapangan ini harus terkesan tegas, baik gerakan maupun ucapan. Contohnya seperti bentuk upacara bendera di lapangan, seperti upacara Hari Nasional, upacara bulanan, dan upacara Hari Senin. Yang kedua ada pembawa acara hiburan atau pewara hiburan. Pewara hiburan adalah acara aturannya bebas dan berpakaiannya bebas. Ketentuan untuk pewara hiburan ini tidak terlalu ketat seperti pada pewara resmi. Ketika membawakan acara, hiburan pewara harus terkesan lincah bergerak dan lincah berbahasa, terutama dalam memilih dan menggunakan diksi agar acara bisa terkesan lebih hidup dan marak. Dan juga pewara diharapkan mampu mengomentari setiap acara yang akan ditampilkan dengan tepat, menarik, dan efektif. Dan yang terakhir ada pembawa acara setengah resmi. Pembawa acara setengah resmi ini adalah acara yang aturan di dalamnya itu tidak terlalu resmi, namun bahasa yang dipakai dalam pembawa acara setengah resmi ini adalah bahasa yang baik dan sopan. Terkadang acara ini memiliki aturan berpakai, tapi terkadang pakaian yang dipakai bebas. Acara ini dikatakan setengah resmi karena aturan-aturan dalam acara ini tidak terlalu ketat, dan yang menjadi protokoler atau yang mengatur acara juga tidak terlalu disiplin menyelenggarakan
menyelenggarakan acara. Dan juga dalam suasana acara tersebut tidak terlalu formal, mungkin karena tidak ada aturan yang ketat, tetapi terkesan seperti suasana kekeluargaan saja. Contohnya seperti suasana acara arisan, rapat, acara syukuran, dan acara ulang tahun. Dan materi terakhir yang akan dibahas adalah susunan acara dan skenario acara praktik pewara. Susunan acara adalah susunan materi-materi acara yang akan mengisi suatu acara. Materi acara ini biasanya dirancang oleh protokoler lalu diserahkan kepada pewara. Susunan acara ini berisikan urutan-urutan acara yang akan dibawakan atau dibacakan pada saat acara berlangsung, dan biasanya berisikan garis-garis besar acara saja. Materi acara disusun sesuai dengan aturan yang berlaku, yakni logis dan pantas sesuai dengan bentuk acara. Untuk materi acara yang berupa pidato atau pembicaraan seperti laporan, sambutan atau sepatah kata disusun dengan urutan dari yang berjabat rendah terlebih dahulu. Misalnya susunan acara pembukaan seminar, yang pertama ada pembukaan yang dibuka oleh pewara, yang kedua ada laporan ketua panitia, yang ketiga ada sambutan dari dekan FBS, yang keempat ada sambutan sekaligus membuka seminar acara resmi oleh rektor UNP, yang kelima pembacaan doa, dan yang terakhir penutup yang akan ditutup oleh pewara. Jadi untuk menyusun acara, jabatan ketua lebih rendah dari jabatan dekan, maka laporan ketua panitia dulu, baru sepatah kata atau sambutan dekan. Begitu pula jabatan dekan lebih rendah daripada rektor, maka dekan dulu yang berbicara, setelah itu baru rektor, begitu juga seterusnya. Susunan acara ini boleh dibacakan oleh pewara waktu membuka acara. Kalau urutan materinya tidak terlalu banyak, lebih baik dibacakan. Apalagi kalau sudah ada dalam undangan, tidak perlu dibacakan lagi oleh pewara, karena akan menghabiskan waktu saja. Setelah materi disusun, maka untuk memudahkan pewara, sebaiknya materi ini dipindahkan ke dalam skenario acara. Skenario acara merupakan gambaran utuh dari aba-aba pelaksanaan acara yang dibawakan atau dibacakan oleh pewara, mulai dari awal sampai akhir acara. Skenario acara ditulis oleh pewara dengan tujuan untuk memperlancar pelaksanaan acara, karena skenario ini boleh dibacakan lagi oleh pewara sewaktu acara berlangsung. Pewara hanya tinggal menyesuaikan saja lagi dengan intonasi, tempo, nada, dan mimik serta ekspresi. Jadi dapat disimpulkan bahwa ketentuan harus atau tidaknya seorang pewara menuliskan skenario acara tergantung pada yang pertama ada pewara itu sendiri. Kalau ia ingin lancar dan tidak terbata-bata sewaktu membawakan acara, terutama acara resmi. Yang kedua ada dewan juri. Kalau pewara dalam satu kegiatan lomba, biasanya dalam lomba juri ingin melengkapi nilai peserta dengan kemampuan pewara menulis skenario acara, terutama bahasanya. Cukup sekian materi yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.